Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 166-170 dukungan orang hebat. Setelah pembersihan dan disinfeksi selesai, Jericho Lee mengeluarkan tas jarum perak. Beberapa jarum perak dengan cepat jatuh ke titik akupuntur di tangan Cudong. Bas dengungan. Ketika jarum ke-13 menusuk kulitnya, jarum itu mulai bergetar dengan frekuensi yang sangat aneh. Sungguh ajaib. Tindakan ini menyebabkan Yuhi dan Yurong menatap dengan mata terbelalak. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat teknik akupuntur yang mistis. Mem. Ketika 13 jarum perak menusuk tangannya, Cudong tidak merasakan sakit yang menusuk. Sebaliknya, dia merasa lukanya sangat dingin, rasa sakit akibat luka dan sensasi terbakar akibat alkohol telah hilang. Bahkan ada kesejukan yang sangat lembut yang membuatnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan erangan nyaman. Teknik jarum yang mistis. Yuhi dan Yurong sama-sama sangat terkejut, mereka bisa melihat reaksi Cudong dengan sangat jelas. Baiklah. Jericho Lee berdiri, dan menepuk tangannya dengan mudah. Tanganku baik-baik saja. Cudong mau tidak mau bertanya. Tentu saja tidak. Jericho Lee menoleh untuk melihatnya, cederamu sudah terkendali, kamu pasti bisa pulih, tapi kamu masih harus pergi ke rumah sakit untuk mencari tuanku. Dengan keterampilan medisku saat ini, aku tidak punya kepercayaan diri. Karena mampu menyembuhkanmu. Oh, Cudong sedikit kecewa. Dia berpikir bahwa dia bisa lolos begitu saja, tetapi dia masih harus pergi dan mencari Chang Xuande. Mata Jericho Lee menyapu ruangan saat dia melihat ke arah Yuhi, kakak Yu, bisakah kamu meminta seseorang membersihkan ruangan? Mengapa aku tidak melihat siapapun di clubhouse ketika aku datang ke sini sebelumnya? Yurong, bersihkan kamar. Yuhi memandang Yurong dan memerintahkannya. Yurong mengangguk, oke, manajer. Yuhi duduk di sofa. Ekspresinya rumit, tapi dia tetap diam. Jericho Lee juga duduk, mengerutkan kening. Ada apa salah? Apakah ada sesuatu yang sulit untuk dikatakan? Sebelumnya, ketika dia menerima panggilan bantuan Yurong dan bergegas ke klub bintang surgawi, dia menyadari bahwa tidak ada penjaga yang berjaga di luar klub malam, apalagi resepsionis. Tidak ada orang lain di jalan. Jika dia tidak mendengar pintu diketuk setelah lama mencari, dia akan berpikir bahwa seluruh klub malam telah menjadi rumah berhantu. Ai. Yuhi menghela nafas dalam-dalam, ekspresinya langsung menjadi kuyu, seolah-olah dia telah mendengar ketukan di pintu. Berusia 10 tahun, cukup banyak hal yang telah terjadi dalam jangka waktu ini. Beberapa orang. Jericho Lee tertegun dan langsung bereaksi, maksudmu orang-orang yang memiliki geng naga laut dan orang-orang yang bersama mereka. Itu benar. Untuk memancing Sudadao keluar dari bayang-bayang, Long Wu dan Feng Qing mengirim orang untuk mengawasinya 24 jam sehari. Mereka bahkan mengirim orang untuk mengancam saya, mengatakan bahwa jika saya tidak pergi ke kantor polisi untuk mengubah kesaksian saya dan membatalkan tuduhan terhadap Sudadao, aku pasti akan mati dengan mengenaskan. Mereka menjebakmu untuk pengawasan. Jericho Lee membuka matanya lebar-lebar karena tidak percaya. Hehe, bukan itu, Cudong tertawa dingin, kamu mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi manajer Yu tidak hanya diawasi, bahkan aku dan saudara-saudaraku pun diawasi. Dia segera mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Yurong yang sedang membersihkan tempat itu. Mereka bahkan mengawasi Yurong. Jericho Lee sangat terkejut, tetapi dia segera mengerutkan kening, sekelompok orang yang saya usir, apakah mereka orang-orang yang mengawasi Anda? Sebagian darinya. Benar-benar. Mereka memata-matai Anda, berencana membuat Anda membatalkan tuduhan dan merevisi kesaksian. Sekalipun kami mengubah kesaksian dan menghapus tuduhan, apakah Zhu Dadao akan dibebaskan? Sejujurnya, Jericho Lee tidak percaya bahwa dengan semua perbuatan buruk yang dilakukan Zhu Dadao, kejahatan tidak membunuh orang lain tetap tidak akan luput dari hukuman. Polisi tidak bodoh. Setelah berinteraksi dengan Zhu Dadao selama bertahun-tahun, mereka pasti memiliki banyak bukti bahwa Zhu Dadao melakukan sesuatu. Yuhi menghela nafas lagi, kamu tidak mengerti. Selama kita membiarkannya pergi dan membatalkan tuntutannya. Jagoan besar di belakang Zhu Dadao, pasti akan mampu menarik Zhu Dadao keluar. Mendengar itu, kerutan di dahi Jericho Lee semakin dalam, Zhu Dadao melakukan begitu banyak kejahatan, namun dia masih bisa menyelamatkan situasi. Apakah ini melanggar hukum? Apakah ini melanggar hukum? Dia sangat berani sehingga dia tidak takut ketahuan. Mendesah. Jericho Lee, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya, dalam beberapa hari ini, saya juga menemukan pendukung Zhu Dadao. Yuhi menarik napas dalam-dalam, sambil menggerakkan bibirnya, dan menyebutkan sebuah nama. Mendengar nama orang yang dia sebutkan, Jericho Lee tiba-tiba berdiri dan terkejut, kakak Yu, apakah kamu serius?
Pendukung Zhu Dadao itu, apakah itu benar-benar dia? Yuhi memasang wajah pahit, ya, sejujurnya aku mengetahuinya, bahkan aku sendiri tidak bisa mempercayainya. Zhu Dadao sebenarnya terlibat dengannya. Jika itu benar-benar dia, kakak Yu, bukan, Jericho Lee terkejut saat mengatakan ini, seolah dia memahami sesuatu. Wajah Yuhi dipenuhi dengan rasa sakit dan ketidakberdayaan, saat dia berkata dengan getir pada dirinya sendiri, sekarang apakah kamu mengerti? Mengapa ketika ada begitu banyak orang di klub malamku, hanya ada satu orang yang tersisa? Mereka semua takut akan hal itu kawan. Jangan lihat bagaimana aku, yang biasanya keluar masuk kota, adalah seseorang yang berstatus bangsawan. Aku bukan siapa-siapa di depannya. Cudong mengertakkan giginya dengan kebencian, orang-orang itu, begitu mereka menemukannya jika ada konflik antara manajer Yu dan sosok hebat itu, mereka semua berselisih. Biasanya, saat aku meminta bantuan mereka, aku akan berpura-pura bingung. Dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan pukulan besar akan begitu besar. Bagus, namanya saja sudah cukup untuk menakuti semua orang yang berteman dengan Yuhi. Awalnya, situasinya tidak serius ketika mereka pertama kali menuduh Zhu Dadao melakukan pembunuhan. Namun, setelah tokoh hebat itu turun tangan, situasinya langsung berbalik. Situasi di pihak Yuhi bisa dikatakan berubah drastis. Apalagi saat geng naga laut dan orang-orangnya diutus untuk mengawasinya, hal itu membuatnya sulit makan dan tidur saat dia mendekat selangkah demi selangkah. Lupakan. Yuhi melambaikan tangannya untuk menutupi kesedihannya. Dia menghela nafas dan berkata, aku sudah memberi istirahat beberapa hari kepada karyawan di klub malam, tapi aku khawatir mereka bahkan tidak punya nyali untuk datang bekerja jika aku tidak istirahat. Dalam suaranya kejayaan sebelumnya, semua orang adalah temannya. Sekarang dia terjatuh dan keluar, teman-temannya sudah pergi. Jericho Lee menatapnya, hatinya merasa tidak nyaman. Kakak Yu, jika tidak ada yang mau membantu, bagaimana kamu bisa membuat Zhu Dadao menyerah? Kasus itu harusnya masih berlarut-larut, kan? Dia bahkan tidak perlu menebak bahwa polisi tidak terus menindaklanjuti kasus istri Yuhi. Dia kemungkinan besar menunggu Yuhi mengajukan. Dengan begitu, dia akan melakukannya. Dapat menghapus kasus ini dan berhasil menyelamatkan Zhu Dadao. Bab 167 Pertemuan yang sama. Wajah Yuhi menjadi pahit, kamu benar. Sejak polisi menanyakanku sekali minggu lalu, belum ada kabar apapun. Kurasa orang besar itu memberi tekanan pada polisi untuk menekan kasus ini. Semakin banyak kemarahan yang dia miliki, semakin besar keengganan di hatinya. Dia jelas berada di pihak kanan, dan dia juga berada di pihak kanan. Namun, dia tidak bisa membawa pelaku pembunuhan istrinya ke pengadilan, dan hanya bisa menyaksikan musuh menyelamatkan pelakunya. Perasaan menjadi seorang pengecut ini, sungguh menjengkelkan. Jericho Lee tidak pernah menyangka bahwa kekuatan yang mendukung Zhu Dadao akan menjadi begitu kuat, dan benar-benar melampaui imajinasinya. Semua orang tahu bahwa Zhu Dadao adalah pembunuhnya, tapi mereka tidak bisa membawanya ke pengadilan. Sebaliknya, Yuhi, korban terbesar, terus-menerus berada di bawah ancaman seorang pembunuh dan bahkan tidak bisa melindungi keselamatannya sendiri. Dia sangat marah di dalam hatinya dan menoleh ke arah Yuhi, kakak Yu, apa rencanamu? Mau bagaimana lagi? Ekspresi Yuhi menjadi sedih. Apakah kamu akan menyerah? Jericho Lee tercengang. Menyerah? Bagaimana aku bisa menyerah? Kemarahan muncul di wajah Yuhi. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan matanya dipenuhi dengan semangat pantang menyerah. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku akan membalas dendam untuk Ali. Aku akan membuat si pembunuh mengaku. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeretnya turun untuk mati bersamaku. Satu-satunya hal yang ingin dia lakukan dalam hidupnya adalah membalaskan dendam istrinya yang sudah meninggal. Dia ingin Zhu Dadao berlutut dan bertobat di depan makam istrinya yang sudah meninggal. Tidak masalah. Berapa harganya? Cudong sedikit khawatir, dan bertanya dengan nada bingung, Manajer Yu, apakah memang ada kebutuhan untuk menjadi seperti ini? Kita tidak boleh menyinggung karakter hebat itu. Dengan adanya dia, Zhu Dadao bahkan tidak akan menjadi seperti itu. Bisa mati. Yuhi tiba-tiba menoleh, matanya merah saat dia menatapnya dengan dingin. Matanya yang sedingin es membuat takut Cudong, dan jantungnya berdetak kencang, dan dia segera tertawa meminta maaf, Manajer Yu, kamu, jangan marah, aku mengatakan hal yang salah, maafkan aku, dia tidak menyangka itu hanya satu kalimat darinya hampir menimbulkan kekacauan besar. Ekspresi Yuhi sedingin es saat dia dengan marah mendengus, bukankah ini hanya sebuah kehidupan, lalu bagaimana jika aku mati? Jika aku tidak bisa membalas dendam pada Ali, apa gunanya aku hidup? Satu-satunya motivasi yang dia miliki dalam hidupnya adalah untuk membalaskan dendam istrinya yang telah meninggal. Ini adalah obsesinya, serta keinginannya untuk terus berjuang. Buat dia menyerah.
Tidak mungkin, kecuali kita membunuhnya. Jericho Lee menatapnya dengan tatapan kosong. Dia tiba-tiba memahami ungkapan yang dia dengar sebelumnya, setiap orang memiliki ketekunan dan ketekunannya masing-masing dalam hidup, beberapa orang dapat hidup demi cita-cita luhur mereka, beberapa orang dapat hidup untuk tujuan egois mereka sendiri, dan beberapa orang, dia dapat mengabdikan hidupnya untuk membalas dendam. Dia tidak bisa menilai apakah orang tersebut benar atau salah. Tapi dia hanya tahu bahwa Yuhi telah sangat menderita, dan dia seharusnya tidak menyerah pada paksaan orang jahat sejak awal. Jericho Lee menarik napas dalam-dalam, matanya menatap lurus ke arah Yuhi. Kakak Yu, aku juga akan membantu masalah ini. Mungkin bantuanku akan terbatas, tapi kupikir aku bisa membantu. Dalam benaknya, dia teringat saat dia menerima warisan Medical Saint. Leluhur keluarga Lee telah memperingatkannya bahwa orang yang mewarisi warisan tersebut harus menghukum kejahatan dan menunjukkan kebaikan. Di masa lalu, dia mungkin tidak terlalu memikirkan logika dan tanggung jawab seperti itu, karena berpikir bahwa hal itu terlalu jauh darinya. Tapi sekarang dia melihat ke arah Yuhi, dia tiba-tiba mengerti arti kata-kata leluhur keluarga Lee. Ketika orang jahat bebas berkeliaran dan orang baik berjuang dalam kesakitan, apa alasannya dia harus menutup mata? Dia bukanlah orang yang berdarah dingin. Setidaknya, warisan dari Medical Saint telah memberinya tanggung jawab. Apalagi nasib Yuhi sama dengan nasibnya, karena ia dipaksa melakukan hal tersebut oleh karakter yang hebat dan menderita secara tidak adil. Karena dia merasakan hal yang sama, dia tidak bisa hanya duduk di sana dan tidak melakukan apapun. Mendengar perkataannya, Yuhi terkejut, dan segera menggelengkan kepalanya. Tidak. Kamu tidak boleh terlibat, ini tidak ada hubungannya denganmu. Orang besar itu bukanlah seseorang yang bisa kamu tangani. Jika kamu memprovokasi dia, kamu akan kehilangan nyawamu. Dia jelas tahu perbedaan antara dia dan istrinya yang sudah meninggal. Ini adalah dendam pribadi antara dia dan Zudadao, dia tidak ingin menyeret orang yang tidak bersalah ke dalam masalah ini, dia sudah sangat tidak nyaman setelah Chudong dan Yurong diseret ke dalam. Jika dia membawa Jericho Lee lagi, dia pasti akan merasa tidak tenang. Jericho Lee telah banyak membantunya, dia tidak bisa menyaksikan Jericho Lee bunuh diri. Bahkan jika Jericho Lee juga memiliki latar belakang yang besar, tapi dia tidak berpikir bahwa latar belakang Jericho Lee akan lebih besar dari orang besar itu. Jericho Lee tertawa, ekspresinya santai dan santai. Kakak Yu, menurutmu apakah mereka akan melepaskanku? Lagi pula, akulah yang mengungkap kekuatan sebenarnya Zudadao. Mereka mungkin akan membenciku sampai mati. Belum datang untuk membunuhku, dia hanya tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Ekspresi keheranan melintas di wajah Yuhi, baru kemudian dia ingat bahwa Jericho Lee telah menyebutkan bahwa orang-orang dari geng naga laut telah pergi ke klinik Suande untuk menimbulkan masalah bagi Jericho Lee. Tapi, dia masih merasa ada yang tidak beres. Latar belakang tokoh penting itu terlalu hebat, begitu hebat hingga dia tak mampu membayangkannya. Tidak ada tapi. Jericho Lee meninggikan suaranya, dan berbicara dengan jujur, saya sudah memutuskan, saya akan campur tangan dalam masalah ini apapun yang terjadi. Saya benar-benar tidak bisa membiarkan binatang seperti Zudadao lolos tanpa hukuman. Penghinaan padanya. Anda. Yuhi menghela nafas dalam kesedihan, apa gunanya kamu melakukan ini? Kenapa harus mengarungi air berlumpur ini? Yang lain mencoba memikirkan cara untuk menjauhkan diri dari bahaya, namun Jericho Lee malah berinisiatif mendekati bahaya, takut kalau dia tidak akan mendapat cukup banyak masalah. Jericho Lee tertawa tanpa peduli, kutu tidak akan menggelitiku jika masih ada lagi. Lagi pula aku sudah punya banyak masalah, jadi aku tidak takut akan hal itu. Jika kamu punya kemampuan, maka bunuhlah jagoan besar itu bersamaku, sebagai selama dia berani melakukannya. Lupakan apakah pihak lain bisa membunuhnya atau tidak, jika mereka benar-benar melakukannya, itu sama saja dengan menyatakan perang terhadap Chang Xuande. Dia adalah seorang murid magang yang diakui oleh Chang Xuande, dan dapat dianggap setengah murid. Dengan status Chang Xuande, siapapun yang berani membunuh muridnya tidak akan takut mati. Walaupun Jericho Lee tidak mengetahui seberapa tinggi kedudukan Chang Xuande di bidang pengobatan tradisional Tiongkok, namun untuk bisa menjadi seorang dokter jenius Tiongkok yang terkenal, terlihat bahwa Chang Xuande sudah pasti merupakan tokoh teratas dalam piramida bidang kedokteran. Kecuali makhluk hebat itu cukup percaya diri untuk melawan Chang Xuande, dia tidak akan berani membunuhnya. Dan hanya orang-orang seperti geng naga laut, yang tidak mengetahui latar belakangnya, yang berani bertindak sembarangan. Kamu, aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa kepadamu. Yuhi tidak mampu menjelaskan apa yang dia katakan, dan hanya bisa menghela nafas. Jericho Lee mengangkat bahunya, anggap saja aku pemarah. Jika aku menemui bahaya di masa depan, segera beritahu aku. Aku bisa meyakinkan kalian semua bahwa tidak ada yang bisa mengalahkanku di geng naga laut atau geng Qianmun. Chudong terkejut, lalu menggerakkan mulutnya, omong kosong. Saya tidak membual.
Dengan kekuatan mereka, mereka tidak bisa mengancam saya sama sekali. Jericho Lee kini telah resmi melangkah ke tahap meditasi, dan menciptakan Divine Cauldron. Kekuatan semacam ini telah lama melampaui tingkat tubuh Fana, lupakan para preman dari geng naga laut, bahkan ahli bela diri yang telah mengalami ratusan pertempuran mungkin bukan tandingannya. Bab 168 Gunakan otakmu untuk berpikir. Sesuai dengan namanya, tahap meditasi sudah melangkah ke ranah kultivasi. Meski merupakan level paling dasar, namun itu sudah merupakan sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Tidak peduli seberapa kuat orang biasa, tubuh mereka tidak akan mampu memadatkan Vital Ki, yang merupakan salah satu simbol melangkah ke dunia kultivasi. Perbedaan antara orang normal dan seorang kultivator tahap meditasi sama seperti anak berusia 3 tahun dan orang dewasa. Perbedaan kekuatan antara anak berusia 3 tahun dan seorang kultivator tahap meditasi seperti anak berusia 3 tahun dan orang dewasa. Mendengar itu, Chudong masih tidak percaya, teruslah membual. Bukankah itu hanya mengalahkan Zuming dan yang lainnya, apakah itu sekuat yang kamu katakan? Sedang membual. Tidak ada yang percaya kebenaran lagi akhir-akhir ini. Jericho Lee memutar matanya karena dia terlalu malas untuk peduli dengan pertanyaan ini. Dengar, itu benar-benar hanya sesumbar, dengus Chudong. Jericho Lee memutar matanya dan mengabaikannya. Kakak Yu, jika kamu memiliki syarat lain, ingatlah untuk menghubungiku. Saat ini, kita semua adalah target mereka dan jika kita tidak bersatu, kita akan dihancurkan satu persatu jika kita dipotong-potong. Kamu benar. Yuhi mengangguk setuju, semakin banyak saat ini, semakin banyak kita perlu berkumpul bersama. Chudong, ketika kita kembali, suruh saudara-saudaramu untuk mengikutiku. Chudong terkejut, dan segera mengerti apa yang dia maksud. Manajer Yu, Anda berencana mengizinkan saya mengikuti Anda. Hehe, apakah kamu tidak bersedia? Yuhi tersenyum sambil menatapnya. Ya. Kenapa kamu tidak bersedia? Tentu saja saya bersedia. Chudong buru-buru mengangguk saat dia menjelaskan, dan kemudian mengubah kata-katanya, Manajer Yu, oh tidak, Kakak Yu. Mulai sekarang, kami bersaudara akan mengikuti petunjuk Anda. Meskipun Yuhi sedikit kecewa, unta kurus masih lebih besar dari kuda. Chudong sangat jelas bahwa Yuhi masih memiliki keterampilan tersembunyi lainnya, dan tidak akan dibunuh oleh geng naga laut begitu saja. Tidak peduli apa, Yuhi telah menjalankan clubhouse ini selama bertahun-tahun, bukan berarti dia tidak punya trik apapun. Sebagai perbandingan, Chudong sendiri berada dalam kondisi yang menyedihkan. Dia tidak memiliki siapapun yang dapat diandalkan di area ini. Jika bukan karena keterampilan bertarungnya, dia akan tahu bahwa orang lain memiliki sesuatu untuk mendukung mereka. Kalau tidak, mereka sudah lama terbunuh. Hanya saja karena masalah kali ini, dia sudah terlibat dalam Yu Dendam Hi dan Zhu Dadao. Dia hanya cukup bodoh untuk menolak Yuhi, bahkan jika itu untuk melindungi hidupnya, dia tidak bisa menolaknya. Selama dia bisa bertahan melalui krisis ini bersama Yuhi, dia akan memiliki banyak hari di mana dia bisa terbang ke surga. Saya harap kita bisa melewati krisis ini. Selama kita bisa melewatinya, pasti akan ada tempat untukku di kota Luzu. Kata-kata Yuhi bercampur dengan rasa percaya diri yang kuat dan keengganan untuk kalah. Sekalipun situasinya tidak menguntungkan, harus ada tujuan. Jericho Lee tertawa, berjalan mendekat dan memeriksa lukanya, proses penyembuhannya tidak buruk, itu sudah cukup. Ikutlah denganku ke rumah sakit untuk mencari tuanku. Petik 2. Chudong berdiri dan segera mengikutinya keluar. Adapun Yuhi, dia memanggil beberapa orang untuk membawa mayat-mayat itu ke bawah bersama mereka. Meskipun Zuming adalah orang yang membunuh Zuming, dia bukanlah orang baik sejak awal. Menambahkan bahwa identitasnya ada di sana, geng naga laut akan melakukan apa saja untuk menutupi berita tersebut, agar tidak menimbulkan masalah bagi geng tersebut. Dalam perjalanan, Jericho Lee berjalan cepat dengan Chudong mengikuti di belakangnya. Hei, kenapa kamu berjalan begitu cepat? Aku bahkan tidak bisa mengimbangi kecepatanmu. Chudong menyadari bahwa Yue yang berjalan sangat cepat, dan dia hampir tidak bisa mengikutinya. Apakah kaki orang ini terbuat dari mesin? Tidak lelah. Jericho Lee berhenti dan menoleh ke arahnya, kamu berjalan terlalu lambat. Meskipun rumah sakit tidak terlalu jauh dari sini, dengan kecepatan seperti milikmu, berapa lama waktu yang kamu perlukan untuk sampai ke sana? Dia pulang kerja pada saat dia sampai di rumah sakit. Chang Xuande punya beberapa aturan. Pertama, ketika dia tidak berada di pembukaan ruang pengobatan, dia tidak merawat pasien. Dia tidak berpikir Chang Xuande akan membuat pengecualian untuk Chudong. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi lebih cepat, kata Chudong sambil mengikutinya, dengan ekspresi gelap. Dia terus mengejek dirinya sendiri di dalam hatinya, dan tak lama kemudian, dia bertanya lagi, apakah kamu tidak lelah? Tubuhmu terlalu lemah. Desir. Saya dalam keadaan sehat.
Saya bisa melakukannya 7 kali dalam semalam. Sebentar, kan? Wajah Cudong langsung berubah menjadi hitam seperti dasar pot, dia sangat marah hingga hampir melompat. Sialan, kata bajingan ini satu persatu. Jelas bahwa dia melakukannya setidaknya selama 2 detik, pah, itu jelas setengah jam. Cudong bertanya dengan wajah gelap, apakah kamu tidak penasaran, mengapa aku muncul di klub bintang surgawi? Penasaran tentang apa? Jericho Lee memutar matanya ke arahnya, dengan ekspresi yang mengatakan, saya tidak mau berkomunikasi dengan Anda, apakah menurut Anda saya tidak dapat mengatakan bahwa Anda dan manajer Yu sudah saling kenal sejak awal? Hah? Cudong langsung tertegun, menatapnya dengan tidak percaya, kamu, bagaimana kamu tahu? Jericho Lee mengangkat tangannya untuk menunjuk tengkoraknya, dan berkata dengan wajah penuh kegembiraan, pikirkan lagi, jika Anda tidak mengenal manajer Yu, bagaimana Anda bisa mengetahui latar belakang Zhu Dadao dengan baik? Tapi Cudong tidak bertele-tele, kedua hal ini sepertinya tidak ada hubungannya, kan? Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia tidak dapat menebaknya. Lagi pula, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia mengenal Yuhi. Jericho Lee menutupi dahinya dengan tangannya dan berkata, sebelumnya, ketika Anda menggambarkan latar belakang Zhu Dadao, setiap detail dijelaskan dengan sangat jelas, dan bahkan adegan bagaimana Zhu Dadao memindahkan mayatnya ke rumah manajer Yu untuk menyamar sebagai seorang pembunuh. Kamu bukan dewa, jika kamu tidak pergi ke rumah manajer Yu, bagaimana kamu bisa menggambarkannya dengan jelas? Kamu telah memastikan bahwa manajer Yu tidak mengetahui kebenarannya, bagaimana kamu bisa yakin? Mereka hanya mengobrol dengan manajer Yu bertatap muka. Kalau tidak, bagaimana Anda berani memberitahu saya dengan pasti bahwa Zhu Dadao telah menyembunyikan jejaknya selama bertahun-tahun, dengan sengaja mendekati manajer Yu untuk mendapatkan informasi tentang kasus ini? Bodoh, gunakan otak Anda untuk berpikir. Nada menghina itu membuat Cudong sangat marah, tetapi dia tidak dapat mengatakan sepatah kata pun, dia juga tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantah. Logika semuanya sangat sederhana. Cudong sangat mengetahui detail kejahatan Zhu Dadao. Dia mendengarnya dari polisi, atau mendengarnya dari Yuhi sendiri, atau pergi ke tempat kejadian untuk menyelidikinya. Sebagai seorang hooligan, dia pasti tidak akan berani berinteraksi dengan polisi dengan cara apapun. Jadi ini jelas merupakan dua metode terakhir. Pergi ke rumah Yuhi untuk memeriksa situasinya, dan kemudian mengkonfirmasi situasinya dengan Yuhi, mereka secara alami akan dapat memahami situasinya sepenuhnya. Besar. Jadi, Anda sudah tahu bahwa dia berpura-pura tidak tahu. Sial. Kamu mempermainkanku. Cudong sangat marah sampai dia hampir mati, dia merasa seperti sedang dipermainkan seperti monyet, itu sangat memalukan. Bab 169 adalah kewajiban semua orang untuk merawat anak-anak dengan keterbelakangan mental. Jericho Lee menoleh dan memandangnya seolah sedang melihat anak terbelakang. Kecerdasanmu terlalu rendah, aku tidak ingin berkomunikasi denganmu. Meski dikatakannya bahwa setiap orang bertanggung jawab mengasuh anak tunagrahita, namun ia tidak mau ngobrol dengan anak tunagrahita sehingga menurunkan kecerdasan intelektualnya. Cudong sangat marah sehingga dia melompat setinggi 30 kaki, sambil mengumpat dengan keras, kaulah yang memiliki kecerdasan rendah, seluruh keluargamu memiliki kecerdasan rendah. Dia jelas memiliki IQ 200 poin. Dia lebih pintar dari siapapun di dunia. Pui. Dia jenius. Jericho Lee melambaikan tangannya dengan jijik, dengan ekspresi, menjauhlah dariku, dia berteriak dengan aneh, orang dengan IQ rendah selalu mengatakan bahwa IQ mereka tinggi, memalukan. Manajer Yu juga tercengang, dia sebenarnya menyuruhmu untuk mengikuti dia. Cudong yang menyedihkan kembali marah. Melihat senyum cemerlang Jericho Lee, dia sangat ingin mengangkat tangan dan menamparnya. Sekarang dia akhirnya mengerti kenapa Jericho Lee berpura-pura menjadi seperti cucu ketika dia pergi ke gedung belum selesai untuk menanyakan kabar tempo hari. Orang ini benar-benar ahli penyamaran, menyembunyikan identitas aslinya dan membuat rencana agar orang lain tidak bisa melihatnya. Entah bagaimana, dia memiliki rasa hormat terhadap Jericho Lee di dalam hatinya. Jericho Lee tidak menyadari perubahan ekspresi dan mentalitasnya, dia hanya meningkatkan langkahnya dan berkata dengan ringan, aku harus merepotkanmu untuk berjalan lebih cepat. Ini hampir jam 4, dan rumah sakit akan libur dalam 1 jam. Oh, segera. Setengah jam kemudian, keduanya akhirnya sampai kembali ke rumah sakit sebelum pukul 5. Huhu. Cudong terengah-engah saat dia berlari. Jericho Lee menoleh untuk melihatnya, wajahnya tidak berkeringat, dan dia berjalan ke rumah sakit dengan ekspresi santai. Aku melihat hantu. Orang ini telah berlari begitu jauh, namun dia tidak berkeringat sama sekali. Jantung Cudong berdebar seperti anjing. Dia sama sekali tidak dapat memahami ekspresi Jericho Lee, dan merasa bahwa dia pasti melihat hantu. Tuan, saya kembali. Saat Jericho Lee memasuki rumah sakit, dia melihat Kuang Ziming dan 3 orang lainnya menatapnya dengan tatapan yang sangat tidak wajar.
Kemudian, mereka memalingkan muka. Dia tidak mempedulikannya, tetapi ketika dia melihat Chang Xuande berjalan keluar dari aula dalam, dia tersenyum dan menyapanya. Chang Xuande bertanya dengan rasa ingin tahu, kemana kamu lari sore ini? Kenapa kamu baru kembali sekarang? Aku akan mengurus beberapa urusan pribadi, Jericho Lee menjelaskan sambil tersenyum, lalu melambai pada Cudong yang berdiri di depan pintu, tunggu apa lagi? Masuk. Xuande terkejut. Jericho Lee tersenyum dan berkata, dia adalah teman saya, dan secara tidak sengaja melukai tangannya. Saya memberinya perawatan sederhana, tetapi tangannya melukai saraf saya tidak percaya diri, jadi saya membawanya ke sini untuk mencari guru. Cudong berjalan, ekspresinya penuh hormat, dan mulai menangis, Dokter Chang, saya mohon, tolong selamatkan saya. Saya tidak ingin menjadi cacat. Chang Xuande bingung dan bingung. Dia melirik Jericho Lee di sampingnya dengan ekspresi aneh, dan berpikir, trik macam apa ini? Dia berjalan ke arah Cudong, dan melihat masih ada jarum perak di tangan kiri Cudong, tetapi jarinya cacat total. Sekilas dia bisa tahu bahwa ini adalah cedera yang disebabkan oleh manusia, bukan akibat terjatuh. Tuan, mata Anda tajam. Dia diinjak oleh penjahat, dan orang itu telah saya pukuli. Jericho Lee menjelaskan sambil tersenyum. Apakah menurutmu aku bodoh? Chang Xuande memelototinya dengan tajam, menunjuk ke arah Cudong dan memarahinya, orang ini terlihat seperti seseorang dengan moral yang tinggi. Dilihat dari cara berpakaiannya, kemungkinan besar dia memiliki konflik dengan semacam masyarakat dunia bawah. Cudong memasang wajah pahit saat dia melihat ke arah Jericho Lee, memohon bantuan. Sial, kenapa Dr. Chang punya kesan buruk padanya? Mungkinkah Dr. Chang meremehkan gangster seperti mereka? Jericho Lee juga merasa malu, dia tidak pernah berpikir bahwa Chang Xuande akan berbicara dengan cara yang begitu lugas, dia tidak menahan apapun, tetapi dia tahu bahwa dia tidak dapat menyembunyikan kebenaran dari Chang Xuande, jadi dia menganggukkan kepalanya, Tuan, biarkan aku melihatnya, menyelamatkan seseorang lebih penting. Huff, bocah nakal, kamu hanya tahu cara bermain trik, kata Chang Xuande sambil menatapnya. Dia bukan orang bodoh, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang sedang terjadi? Dia berjalan ke arah Cudong dan berkata, angkat tanganmu, saya ingin melihatnya. Saat Cudong mendengarnya, dia langsung mengangkat tangan kirinya. Dia tidak tahu apakah itu karena gerakannya yang terlalu besar, namun otot dan luka di tangannya tertarik, menyebabkan dia tiba-tiba menarik napas dalam-dalam karena kesakitan. Wajahnya sudah pucat. Melihat itu, Chang Xuande tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, situasinya lebih serius dari yang dia kira. Dia meraih pergelangan tangan Cudong, dan dengan hati-hati memeriksanya dengan matanya, dia pasti diinjak oleh seseorang. Jari-jarinya cacat, tapi untungnya, dia berhasil mengendalikan mereka tepat waktu. Jika mereka tidak terinfeksi, maka dia akan berada dalam masalah besar. Jericho Lee, apakah kamu yang merawat luka ini? Jika terinfeksi, seluruh tangan mungkin akan bernanah, dan akibatnya adalah hanya pelepasan tangan. Aku yang melakukannya, Jericho Lee menganggukkan kepalanya dan tidak menyangkalnya. Bagaimanapun, metode pengobatan untuk luka itu unik dan Chang Xuande sangat mengenalnya. Sepertinya 1 atau 2 jam, Chang Xuande mengerutkan kening. Lalu, bisakah Dr. Chang menyembuhkannya? Begitu dia melihat Chang Xuande mengerutkan kening, Cudong segera menjadi lebih gugup. Chang Xuande melihat ekspresi gugupnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, masuk dan ambil foto dulu, saya akan memeriksa denyut nadi Anda nanti. Oh, Cudong tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Jericho Lee. Dia benar-benar sedikit bingung. Jericho Lee hanya bisa memutar matanya. Ketika dia melihat Cudong terakhir kali, orang ini cukup mengesankan, bagaimana dia bisa menjadi pengecut sekarang. Cudong mengeluh dalam hatinya, bagaimana dia bisa menyalahkannya. Jika Jericho Lee yang mencobanya, entah bagaimana dia akan terlihat ketakutan. Jericho Lee, ajak dia membuat film dan tunjukkan petanya. Dia akan lebih nyaman, kata Chang Xuande sambil berbalik dan memasuki aula dalam. Ya Tuan. Jericho Lee mengangguk, menoleh untuk melihat Cudong yang kebingungan, dan berkata dengan sedih, untuk apa kamu melamun? Ikut aku. Cudong mengikutinya dengan wajah penuh keluhan. Keduanya memasuki X ruang sinar. Setelah memindai kamar lawan, mereka memperoleh peta pindaian dan segera tiba di aula dalam rumah sakit. Tuan, syutingnya sudah selesai. Jericho Lee menyerahkan gambar film itu kepada Chang Xuande. Chang Xuande mengulurkan tangan dan menerimanya, meliriknya sebentar, lalu berkata kepada Cudong, duduk. Cudong buru-buru duduk di kursi di seberang Chang Xuande. Dia meletakkan tangan kirinya di atas meja, hatinya kacau dan wajahnya penuh dengan kegugupan. Tenang, kata Chang Xuande dengan santai sambil mengulurkan 3 jari dan meletakkannya di pergelangan tangan Cudong. Dia menutup matanya dan mengambil napas dalam-dalam untuk memeriksa denyut nadinya. Jarum bunga plum bintang 7C170.
Dengan kata-kata ini, Cudong langsung menjadi tenang dan menjadi sangat gembira. Besar. Tangannya terselamatkan. Jericho Lee memandang Chang Xuande yang tenang, dan merasa ada sesuatu yang salah, tetapi karena situasinya, dia tidak mengatakan apa-apa. Metode apa yang ingin digunakan Dr. Chang untuk mengobatinya? Cudong mau tidak mau bertanya, beban besar di pikirannya telah terangkat, dan dia menjadi jauh lebih santai. Chang Xuande memandangnya dan tertawa, saya akan menggunakan akupuntur untuk merawat dan menyembuhkan pembuluh darah Anda, dan membantu Anda menyembuhkan tangan Anda. Yakinlah, tangan Anda akan baik-baik saja. Fiuh, kalau begitu saya lega. Cudong menghela nafas lega. Setelah itu, Chang Xuande mengeluarkan satu set jarum perak dari lemari aula dalam. Saat ketiga jarinya mencengkeram jarum perak panjang, auranya tiba-tiba berubah. Dia seperti seorang ahli yang menulis kaligrafi. Auranya stabil seperti gunung Tai, seolah-olah dia telah memasuki kondisi meditasi. Detik berikutnya, cahaya terang melintas di matanya saat dia dengan cepat menusukkan jarum perak ke punggungnya. Saat jarum perak ditusuk, sensasi menyengat pendek itu membuat Cudong mengerang pengap. Tangan kirinya tanpa sadar ditarik kembali, namun ia berhasil menahannya dan tidak membiarkan dirinya bergerak. Jarum pertama jatuh, disusul jarum kedua. Jarum ketiga. Jarum keempat. Saat jarum ketujuh jatuh, Chang Xuande berhenti. Jarumnya sudah lengkap. Pikiran ini mau tidak mau muncul di benak Jericho Lee. Tatapannya tertuju pada 7 jarum perak, dan ekspresi terkejut dengan cepat muncul di wajahnya. Ini adalah, dia terkejut saat mengetahui bahwa ketujuh jarum perak itu sepertinya berada pada posisi yang istimewa. Ketujuh jarum perak itu sepertinya membentuk sebuah gambar. Cincin. Tidak, ini lebih seperti desain bunga, kan? Sepertinya gambar bunga plum. Jericho Lee menatap jarum perak itu lama sekali. Akhirnya, dia bisa melihat posisi ketujuh jarum tersebut. Yang lebih menakjubkan lagi adalah bunga plum sebenarnya memiliki cahaya berwarna merah darah. Terhadap warna merah darah ini, Jericho Lee sama sekali tidak terkejut, karena itu adalah gejala kulit seseorang yang memerah. Satu-satunya hal yang dapat dilakukannya adalah membuat kulit di bawah area gambar bunga plum menjadi merah. Ini seharusnya menjadi teknik akupuntur unik milik guru, kan? Jericho Lee belum pernah melihat teknik jarum semacam ini di buku kuno manapun, tentunya teknik jarum ini sama dengan soft bone hand, itu adalah salah satu teknik unik Chang Xuande. Dia benar. Teknik jarum ini adalah keahlian unik Chang Xuande lainnya, jarum bunga plum bintang 7. Setelah dipertimbangkan dengan cermat, posisi ketujuh titik akupuntur akan membentuk pola bunga plum, dan setelah akupuntur, darah dan ki tubuh manusia akan dimobilisasi secara besar-besaran dalam waktu singkat, terutama pada titik akupuntur dan pusatnya. Pola bunga plum. Darah dan ki akan mengalir dengan kecepatan tinggi, sehingga mencapai transportasi nutrisi dan pemulihan fungsional luka. Cih, aku harus mengingat ini secepatnya. Jericho Lee menatap jarum perak itu tanpa berkedip. Dia telah melihat semuanya ketika Chang Xuande memasang jarum sebelumnya, tidak ada sedikit pun yang tertinggal. Dengan ingatan fotografisnya, ia teringat bahwa ketika ia kembali mempelajarinya, pasti akan membantu keterampilan medisnya. Namun, jika dia ingat, itu adalah hal yang sama. Kekuatan Chang Xuande, sudut, waktu, dan sebagainya, dia tidak tahu apa-apa. Tidak mudah mencuri seorang guru. Apakah kamu merasakan sesuatu di tanganmu? Chang Xuande bertanya. Cudong memikirkannya dan merasakan sensasi di tangan kirinya, tidak terasa sakit sama sekali, hanya saja sedikit panas, tapi terasa sangat nyaman. Baru saja, ketika Jericho Lee memberinya akupuntur dan moksibusi, tangannya sangat dingin dan lukanya sangat nyaman. Sekarang, akupuntur dan moksibusi Chang Xuande benar-benar kebalikannya, sedikit panas, tetapi juga sangat nyaman. Chang Xuande menganggukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia bersandar di kursi dan memejamkan mata untuk beristirahat. Suasana di aula dalam tiba-tiba berubah dingin. Setengah jam kemudian, Chang Xuande akhirnya membuka matanya, sudah waktunya. Dia segera mengeluarkan jarum perak untuk Cudong. Cudong mencoba mengepalkan tangan kirinya dan ternyata tidak sakit sama sekali. Sungguh Tuhan. Tidak sakit sama sekali. Dokter Chang, Anda benar-benar hebat. Namun, wajah Chang Xuande tetap tenang, seolah dia belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya, tidak sakit lagi. Saya akan menulis resep untuk Anda. Ingatlah untuk meminum obat Anda tepat waktu, dan kembali ke klinik dalam waktu seminggu. Masih ada kunjungan lanjutan. Cudong terkejut. Cudong menggaruk bagian belakang kepalanya dengan tangan kanannya dan berkata dengan malu-malu, saya mengerti. Setelah menulis resep dan mengambil obatnya, Cudong meminum obat tersebut dan membayar biayanya. Setelah dia pergi, Jericho Lee mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan, Anda jelas tidak perlu membuat film untuk mendiagnosis cederanya, bukan?
Mengapa itu tidak berguna? Dia tidak percaya itu dengan Chang keterampilan medis Suande, dia perlu mengambil film khusus untuk memastikan cedera Cudong. Di masa lalu, Chang Suande dapat menentukan cedera tulang seorang pekerja dengan sekali pandang, tidak ada alasan baginya untuk mengambil sebuah film untuk menentukan apakah itu cedera tangan. Tidakkah kamu melihat betapa gugupnya dia? Hanya untuk memberinya ketenangan pikiran. Chang Suande menjawab dengan santai. Jericho Lee akhirnya bereaksi, jadi begitu. Memang, Chang Suande tidak perlu mengambil film untuk memastikan apakah tangannya terluka. Alasan mengapa dia bisa membuat film adalah untuk membiarkan Chu Dong merasa tenang. Saat ini, kebanyakan orang percaya pada pengobatan barat karena pengobatan barat mengandalkan bantuan peralatan medis untuk menyembuhkan apapun yang mereka temukan. Lebih intuitif dan jelas, membuat banyak orang yang tidak memahami kedokteran merasa lebih dari itu. Dapat diandalkan. Pengobatan tradisional Tiongkok telah dikalahkan dalam hal ini. Pengobatan tradisional Tiongkok mengandalkan 3 jari dokter untuk memeriksa penyakitnya, dan hasilnya juga hanya berdasarkan pada dokter. Pasien yang tidak memahami pengobatan seringkali merasa bahwa pengobatan tersebut sangat tidak dapat diandalkan. Chang Suande sengaja membiarkan Chu Dong mengambil gambar, yang juga membuatnya merasa aman secara mental. Ini karena Chu Dong merasa bahwa diagnosis Chang Suande dibuat berdasarkan gambar film yang diambilnya, dan tidak mengatakan hal yang tidak masuk akal. Meskipun ini hanya efek psikologis, namun seringkali dapat memberikan efek menenangkan. Chang Suande menoleh dan menatapnya, saya pikir Anda harus menjelaskan mengapa Anda bergaul dengan orang-orang seperti mereka. Jericho Lee terkejut, dia tidak menyangka Chang Suande tiba-tiba mengucapkan kalimat seperti itu, yang membuatnya lengah. Dia menggaruk bagian belakang kepalanya, tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia mengerutkan alisnya dan berpikir lama sebelum berkata, Tuan, dia sebenarnya bukan orang jahat, sifatnya juga tidak buruk.